Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqar rahman. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala bentuk nikmat yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di hari Ahad pagi ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ini dalam pengajian tematik, dan sebagaimana flyer yang telah dan poster yang telah disebarkan oleh bagian dari koordinator pengajian dengan tema ujian kehidupan atau berbagai macam bentuk ujian kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih detail masalah ujian hidup, perlu kita bahas pertama kali tentang arti kehidupan bagi seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dalam bentuk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan Nabi Adam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada beliau alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama, yaitu berupa ilmu-ilmu tentang segala sesuatu untuk bekal kehidupannya di dunia. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah bekali ia dengan ilmu. Apa maknanya? Allah tidak ingin apabila hambanya diciptakan olehnya dalam kondisi sia-sia. Dalam kondisi sia-sia. Ada arti kehidupan dalam kehidupan. Ada arti kehidupan dalam kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kalian menyangka bahwasannya kami ciptakan dalam kondisi sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah, dan bahwasannya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Artinya kita tidak diciptakan oleh Allah dalam kondisi sia-sia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal ilmu, akal kepada kita agar supaya kita bisa menggali faedah kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita tahu bahwasannya Allah menciptakan manusia dibekali dengan ilmu, dibekali dengan akal, dibekali dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok manusia. Di saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, al-hayata wal maut, al-mauta wal hayah, kematian dan kehidupan. Kita saat ini hidup, sebagian saudara kita ada yang mati. Suatu saat kita akan menyusul saudara kita yang mati. Apa faedahnya? Faedahnya adalah liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, ketika Allah ciptakan kehidupan dan kematian, hakikatnya Allah ingin menguji hamba. Apakah hamba tersebut baik amalannya ataukah hamba tersebut buruk amalannya? Jika baik amalannya maka ia akan selamat, dan jika buruk amalannya maka ia akan celaka dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah dan bala kehidupan merupakan bagian dari ketetapannya atau sunnatun min sunanillahi subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Ya, yang tidak bisa dirubah. Dan insyaallah kita akan kaji pagi hari ini berbagai macam bentuk cobaan dan bala bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim tentunya. Ya, selama kita hidup di dunia sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Anda mendengar kalimat musibah, ketika Anda mendengar kalimat bala, atau kita semua mendengar kalimat bala, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apa kira-kira? Bapak mungkin? Apa yang tergambar dalam pikiran kita ketika disebutkan kalimat bala, ujian, musibah? Apa? Apa? Kesedihan. Betul kan? Galau, gundah gulana, kebingungan, lelah. Intinya segala sesuatu yang tidak kita sukai, segala sesuatu yang membuat hati kita sedih, itu yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengar kalimat bala, musibah, dan ujian. Sehingga ketika kita menjumpai sesuatu sedikit saja perkara yang gak enak, langsung kita matan apa? Wah, saya dapat ujian nih. Wah, saya dapat musibah ini. Wah, ana ditimpa bala ini. Jadi bagi kita sebagai manusia biasa, ya, manusia yang biasa, yang semuanya terkadang kita timbang dengan perasaan kita persempit makna bala dan ujian, ya, hanya sebatas perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua bagian dari sisi kehidupan kita, baik perkara yang kita sukai ataupun perkara yang tidak kita sukai, itu merupakan bagian dari bala, ujian, dan musibah. Ya, bala, ujian, dan musibah. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu taala, mereka telah mengatakan dan menyampaikan kepada kita dalam tulisan-tulisan mereka bahwasannya bala ataupun musibah itu mencakup berbagai macam aspek kehidupan anak Adam. Sejak kapan? Sejak ia lahir sampai ia wafat. Jadi sebenarnya kita hidup ini, sebagaimana ayat yang tadi, kita hidup dilahirkan oleh ibu kita sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kondisi kita harus menghadapi ujian, musibah, dan bala dalam kehidupan kita. Sudah tahu kan sekarang? Hidup tuh begini. Terus kalau tahu hidup begini gimana? Nggak mau hidup lagi, monggo. Ya Allah, musibah masa balak terus hidup, ternyata dari lahir sampai mati. Ya sudahlah kalau gitu saya nggak mau hidup. Ya udah, coba aja di kehidupan yang kedua, yaitu kematian. Apa di situ nggak ada balak dan musibah juga? Semuanya. Ya,
Terus sampai kapan bala dan musibah itu ada dalam kehidupan kita? Sampai Allah tentukan akhir dari perjalanan kehidupan kita ini. Apakah berakhir di surga dengan bahagia, ataukah berakhir di neraka dengan penuh kesengsaraan? Maka berakhirlah setiap musibah bala duniawi, musibah bala kematian, musibah bala ketika di hari kiamat. Maka semuanya kembali pada tempat akhir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah menciptakan manusia. Lihat kata Allah apa? Min nutfatin amsyajin. Dari air sperma yang hina. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan kita dari air yang hina. Ya, yang tertampung nabatali. Kemudian kami akan berikan ujian kepadanya. Faja'alnahu sami'an basira. Karena Allah ingin menguji hamba tersebut, Allah berikan kepadanya sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Ingat, Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran lisan. Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran itu lisan. Tapi pendengaran, penglihatan, dalam ayat yang lain disebutkan apa? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kita semua enggak tahu sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah berikan pendengaran. Kemudian Allah berikan penglihatan. Kemudian Allah berikan hati agar supaya kita bisa memahami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah ciptakan hamba dari air yang hina agar supaya Allah bisa mengujinya. Dan Allah tidak serta-merta menguji hamba, tidak. Akan tetapi Allah bekali ia dengan wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu. Sehingga ia menghadapi ujian dengan menggunakan ilmu. Bukan kosongan, Pak. Bukan kosongan, tapi menggunakan ilmu. Mana jalannya? As-sam'a wal basar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Nah, dalam belajar itu kan metodenya apa? Mendengarkan dan melihat. Ada yang audio visual, ada yang visual. Ya kan? Ada yang mendengarkan, ada yang sifatnya orang itu melihat. Nah, begitu. Seorang pendidik itu harus tahu kriteria mad'unya atau muridnya atau anak didiknya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan pendengaran dan penglihatan agar supaya hamba tahu dan mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, melihat dan memperhatikan apa yang ada dalam Al-Qur'an agar supaya ia siap dalam menghadapi kehidupan yang mana kehidupan ini penuh dengan musibah dan ujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya kehidupan yang penuh dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuk dan cara. Berbagai macam bentuk dan cara. Di antaranya adalah al-ibtila'u bit taklif, yaitu bala ujian dalam bentuk syariat. Sekarang pertanyaannya gini. Ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan sholat bagi kita, berat enggak? Berat enggak mendirikan sholat? Berat enggak? Enggak usah deh, ngaku enggak sah. Anak ini kuat iman, jadi enggak berat mendirikan sholat. Masya Allah, enggak ada orang yang ngaku begitu, Pak. Kata Allah apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan sholat itu, ya, itu perkara yang besar yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Berat, sholat itu berat. Dan itulah ujian.
taklif pensyariatan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bentuk musibah yang pertama. Bentuk ujian Allah kepada hamba adalah pensyariatan berupa amalan-amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ngaji. Anda diwajibkan hadir di majelis ilmu sekarang, atau ada jadwal kajian sampean hadir, atau ada waktu sholat sampean harus dirikan. Ketika masuk bulan Ramadan Anda harus puasa, dengan berbagai macam ibadah yang lainnya, maka hakikatnya Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada ayat yang telah kita bacakan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus amalannya? Bunyi apa ini? Kaget tanah. Anak kirain bunyi apa ini? Oh, jamnya. Ya, jadi seperti itu. Oleh karenanya para ulama mengatakan khitabu syar'i lil mukallafin bi amrin aw nahyin. Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat syariat ini mewajibkan kepada hamba dalam bentuk larangan dan perintah. Ada larangan, ada perintah. Ya. Yang mana perintah itu hukumnya bisa wajib, hukumnya bisa sunnah. Betul kan? Kalau yang wajib apa sih? Salat, haji dan yang lain-lain. Ada perkara yang wajib. Ada perkara yang sunnah. Maka perkara wajib dan sunnah itu sebenarnya ujian Pak buat kita. Ya. Kama anna nahya qad yakunu haraman aw makruhan, sebagaimana larangan pun ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram. Apa bentuk larangan yang apa istilahnya? Yang makruh. Yang pernah sampean temui. Oh, ini hukumnya makruh, apa coba? Apa coba? Makan pakai tangan kiri? Enggak, haram itu. Ya. Baik, maka para ulama mengatakan ketika kita tahu bahwasannya Allah perintahkan dan perkara yang wajib, Allah perintahkan dan perkara yang sunnah, Allah larang dari perkara yang haram dan perkara yang makruh, maka itulah tujuan Allah menciptakan hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Paham kan sampai sini? Jadi kita ibadah itu harus menghadapi ujian loh. Penuh dengan rasa berat, harus menghilangkan hawa nafsu. Harus mengesampingkan ego kita ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita itu ibadah asal-asalan. Betul kan? Allah sudah wajibkan ibadah, sudah? Wajibkan sholat 5 waktu, sudah? Sudah. Contoh sholat aja. Kemudian apakah kita sekedar melaksanakan sholat kemudian gugur kewajiban kita lolos dari ujian? Tidak. Allah tetapkan poin-poin yang lain yang berkaitan dengan sholat. Pertama harus ikhlas, betul nggak? Yang kedua harus memperhatikan sunnahnya, mengikuti Nabi SAW dalam sholat. Itu ujian buat kita. Sabar nggak kita dalam menghadapi ibadah tersebut? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah ibadahnya benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sabar. Ketika ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar di atas keikhlasan. Coba itu ujian. Ini belum salat duhur ini. Bentar lagi salat duhur. Coba lihat tadi kita salat subuh. Tadi kita salat subuh. Berat nggak bangun dari tidur? Hah? Berat Pak, apalagi subuhnya jam 4 kurang Pak. Betul kan? Iya. Kadang kita ngomel-ngomel, ini muadzin nggak kompromi amat, perasaan nanti aja kayak jam 4 lewat seperempat adzan. Kadang berat Pak.
Memang begitu ujian. Tidak sekedar sampean bangun dari tidur kemudian sholat selesai, salam, enggak begitu ujian Allah kepada hamba. Enggak cukup sampai situ, Allah uji lagi. Benar enggak pergi ke masjid untuk sholat, apa untuk ngugurin kewajiban doang? Betul kan? Iya. Bahkan di masjid itu ada sunah-sunahnya enggak? Berangkat ke masjid dari rumah ada enggak? Ada. Ada sunah-sunahnya kan, ada doa, ada zikir. Dikerjain enggak? Nah, itu ujian lagi. Dari semua rentetan ibadah itu ujian, dan ujian. Allah ingin menguji seorang hamba. Para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan perintah dan larangan, maka ini menunjukkan manfaatnya yang Allah berikan kepada hamba. Ketika Allah perintahkan sesuatu itu pasti maslahat, itu pasti manfaat. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang hamba dari sesuatu, pasti itu menimbulkan mudarat. Tapi sekarang gini. Segala sesuatu, ini harus kita sepakati dulu. Segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti membuahkan maslahat, menimbulkan kemaslahatan dan manfaat. Betul? Betul. Salat ada manfaatnya? Ada. Apa manfaat salat? Apa manfaat salat? Nih anak pengen ngetes antum semua nih. Apa manfaat salat? Apa? Loh kan kita sholat Pak, udah tahunan kita sholat dari balik sampai sekarang. Sehari udah 5 kali. Apa manfaat sholat? Sampai nggak tahu. Ini musibah juga nih bagi kita nih. Kalau kita sholat udah bolak-balik nggak tahu pula. Apa manfaatnya sholat? Gimana Pak? Mendekatkan diri pada Allah. Terus? Hah? Berpahala. Masuk surga. Banyak kan? Ini masih mending jawabannya. Yang parah lagi gimana? Sholat bikin kita sehat. Itu pikiran udah dunia doang. Dunia dulu yang dikedepankan. Jadi tak sholat lah biar anak sehat. Nanti dulu itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setiap yang Allah perintahkan itu pasti maslahat. Maka ketika yang Allah perintahkan itu ditinggalkan, pasti mendatangkan mudarat. Sama seperti halnya larangan. Setiap larangan Allah pasti mendatangkan mudarat. Betul kan? Baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Contoh apa? Larangan Allah. Maka dalam syariat itu ada kaidah la dharar wa la dirar. Enggak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain, enggak boleh. Dilarang dalam syariat. Contohnya apa? Rokokan. Mudarat enggak? Segala sesuatu yang mudarat dilarang enggak sama syariat? Dilarang. Wih, enggak usah pakai dalil wis. Rokoknya jadi dalil. Betul kan? Kalau dulu Pak rokok itu menyebabkan sakit jantung. Saya belum mati, saya sakit dulu. Fasenya kalau orang dulu rokokan saya sakit, paling sakit jantung, liver begini. Kalau sekarang enggak, wis ancamannya mati wis. Sekarang mudarat enggak itu? Mudarat sekali. Maka ketika sesuatu yang mudarat dilarang sama syariat. Begitu pula perkara-perkara yang lain. Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Yang halal pasti memberikan maslahat, yang haram pasti memberikan mudarat. Allah halalkan jual beli. Segala macam bentuk jual beli yang halal, maka itu maslahat dan manfaat untuknya. Jadi tidak masalah sampai mau jualan mau apa, monggo. Karena itu halal. Jangan malu. Ustaz ana jualan kecil-kecilan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki kepada saudara-saudara kita yang sedang jualan dan yang lainnya. Maka jangan malu. Kalau seumpama kita mengatakan saya jualannya kecil-kecilan, jangan malu. Allah halalkan jual beli. Maka Allah berikan berkah dan rizki kepada orang yang menempuh cara yang halal.
Jangan berbangga dengan kedudukan yang mana kedudukan tersebut ternyata semuanya bentuk dari riba. Apalah artinya? Ya kan? Allah haramkan riba. Sekarang riba itu mendatangkan maslahat atau mudarat? Hah? Mudarat jelas. Motor yang masih kredit, mobil masih kredit, rumahnya masih kredit, anaknya pun dikredit. Ada nggak? Kredit pendidikan anak dikredit juga. Macam-macam semuanya serba kredit. Semuanya serba kredit. Maka itu semua adalah perkara-perkara panas yang dapat mendatangkan keburukan dan kemudaratan. Ustaz, Anda sudah terlanjur ngebang. Ya kan? Motornya, mobilnya, bayar, selesaikan cicilannya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Anda masih ada tanggungan di situ. Jangan ulangi lagi dalam berpraktik riba. Karena bagaimanapun itu adalah cara yang buruk. Maka perhatikan setiap firman Allah berupa perintah dan setiap firman Allah berupa larangan. Itu ibtila buat kita. Itu ujian buat kita. Itu musibah buat kita. Ya, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita itulah perkara yang manfaat dan itulah perkara yang mudarat. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Mulk tadi, ayyukum ahsanu amala. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban dan melarang kita dari sesuatu? Yang harus kita lakukan adalah menyempurnakan setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bala ujian kepada Ibrahim. Bikalimatin, dengan perintah dan larangan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa atammahun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau mengatakan sungguhnya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam berupa ujian syariat. Ujian syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian pertama yang Nabi Ibrahim apa itu? Apa? Mencari keyakinannya siapa zat yang berhak disembah. Allah uji dia. Tapi ia tunaikan dengan kebaikan, yaitu ia berdiri di atas ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafat, lolos. Ketika Allah wajibkan untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau tunaikan dengan cara yang baik. Lulus ujian? Lulus. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan istrinya dan anak bayinya di suatu gurun pasir yang tidak ada penduduk saat itu, fa'atammahun, Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ibadahnya. Lulus enggak? Lulus. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Balasan Allah kepada Nabi Ibrahim apa? Sungguhnya aku akan menjadikan dirimu bagi manusia sebagai imam. Qala wa min dzurriyyati. Dia mengatakan dan dari keturunanku ya Allah. Qala ya la yanalu ahdidz zalimin. Sungguhnya orang-orang zalim tidak akan mendapatkan perlindunganku kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sempurnakan. Oleh karena ketika Allah berikan syariat kepada kita, sempurnakan. Jangan asal-asalan. Dalam ibadah itu harus ada mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta terhadap ibadah itu. Kita harus suka, sama sholat itu harus suka. Walaupun berat, wis coba untuk suka. Ya, walaupun ada panggilan azan, coba untuk maksakan diri ke masjid. Coba. Harus ada sifat raja. Apa itu raja? Berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ibadah itu jangan merasa takut terus. Memang ada poin yang ketiga, yaitu apa?
Khauf, harus ada itu khauf. Harus ada mahabbah, raja, khauf. Ini nggak boleh berkurang nih salah satunya, timpang nanti. Orang yang khauf terus, khaufnya tinggi, tahu ya, khaufnya tinggi, rasa takutnya tinggi, dia akan tertimpa waswas. Tahu tertimpa waswas ya? Mau sholat, sudah mau selesai sholatnya, syaitonnya datang. Kamu ini belum sempurna sholatmu, jadi ulang lagi. Pernah nggak lihat orang tertimpa penyakit waswas? Wudhu sampai bolak-balik. Dan itu penyakit syaiton yang dibawa oleh syaiton berupa waswas. Orang yang kebesaran roja, kurangnya rasa khauf, kepedean akhirnya. Sholat tidak benar, imamnya takbir, makmumnya apa itu? Tayangan kepalanya kemana-mana. Betul kan? Ada yang satu mikirin ini, satunya mikirin itu. Ya, pikirannya itu bergerilya kemana-mana. Jasadnya hadir, tapi ruhnya tidak ada dalam sholat. Habis sholat dia ngomong gimana? Insya Allah ibadah ana diterima. Pede kan? Pede. Ya, kalau orang yang tidak punya mahabbah, maka ia tidak akan terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada 3 unsur. Mahabbah sebagai pendorong dia untuk ibadah, khauf dan roja sebagai penyeimbang agar supaya ia tetap ya berada di atas ibadahnya yang benar. Dia takut apabila ibadah tidak diterima, ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sempurnakan. Salat itu coba kita sempurnakan, puasa kita sempurnakan. Agar supaya masuk pada firman Allah apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan paling banyak, bukan paling capek, paling baik. Sekarang pertanyaan begini, yang menilai baik enggaknya ibadah kita siapa? Siapa? Allah ya? Allah ya, betul enggak? Sekarang kisi-kisinya udah dikasih tahu enggak sama Allah? Sudah dikasih tahu enggak kisi-kisinya? Kita kan lagi ngerjain ujian nih. Sebelum ujian sama Allah udah kasih tahu nggak kisi-kisi bahwasannya ini loh ciri-ciri amalan terbaik tuh kisi-kisinya begini, ciri-cirinya. Sudah dikasih tahu sama Allah? Sudah. Allah tidak biarkan hamba dalam kondisi bingung di dunia, enggak. Allah utus Rasul, betul kan? Untuk diikuti, untuk ditaati, betul kan? Allah berikan hati kepada manusia untuk apa? Terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala saja dalam ibadah. Maka Allah kasih kisi-kisi. Apabila seorang ingin ibadah dan ingin amalan ibadahnya baik sesuai dengan kisi-kisi dan ciri-ciri dari Allah, apa itu? Ikhlas kepada Allah, ikut Nabi. Kalau dia sudah berusaha ikhlas kepada Allah, kemudian mutaba'atul Rasul, insya Allah amalannya ahsanu amala. Masalah nanti jadi ahsan gak ahsan, yang penting Anda sudah berusaha menyempurnakan syarat itu. Faham ya? Karena yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah berfirman A, harus ikhlas, B, harus ikut Nabi. Anda lakukan sudah. Silakan Anda berharap kepada Allah agar supaya amalannya menjadi ahsanu amala. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau kita itu syaratnya salah satunya hilang, timpang. Apa itu? Ikhlas kepada Allah, iya, tapi enggak mau ikut Rasul. Bagus nggak berarti amalannya? Hah? Nggak bagus. Makanya Allah Subhanahu wa taala paksa kita untuk mengikuti 2 syarat itu dalam ibadah. Makanya kemarin ada sempat ya suara sumbang yang terdengar di media sosial yang tentang orang liberal mengatakan anak yang berhijab itu dipaksa oleh orang tuanya. Itu bodoh. Bodoh, memang Allah paksa dia, mau apa? Padahal dia yang ngomong itu adalah ibadah, wajibnya adalah ibadah. Dia hamba, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Kalau seumpama orang berdalil, tidak ada masalah, tidak ada paksaan dalam ibadah, tidak ada batasan. Ya wes, sholat subuh 4 rakaat. Diprotes sama jamaah, Ustaz, kok 4 rakaat? Bebas. Mau? Hancur syariat ini. Puasa Ramadan sampai enggak kuat, wis tak poso 15 dino.
Kata orang enggak poso, boten Pak, 15 dino. Loh, enggak 1 bulan, enggak, bebas. Begitu? Enggak bisa. Kita itu adalah mukallaf yang diberikan syariat. Kita itu adalah abdun, hamba. Allah sudah kasih kisi-kisi dalam ujian. Makanya ayo kita sempurnakan syaratnya itu. Agar supaya kita lulus dari ujian berupa syariat ini. Kalau toh seandainya kita ini sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata masih ada kekurangan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambal dan menambal. Oleh karenanya, ketika kita berada di akhir ibadah kita berupa salat, dianjurkan oleh Nabi SAW baca doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar supaya aku bisa berzikir kepadamu. Kemudian agar supaya aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Kemudian agar supaya Engkau menolongku memperbagus amalan-amalan ibadahku. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salat. Kenapa? Karena kita tahu salat kita ini penuh dengan kekurangan. Ya, salat kita ini penuh dengan perkara-perkara yang terkadang ditinggalkan. Oleh karenanya kita minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan kesempurnaan ibadah kepada kita. Ujian, Pak. Sampai di sini. Oke, salat sudah ya, banyak. Sampai di sini di majelis ilmu. Hadir dari rumah Ahad. Situasi seperti ini, Pak. Angin sepoi-sepoi, enak, Pak. Betul enggak? Iya enggak? Iya, jamaah enak. Ya kan, ujian enggak ini? Ujian enggak? Ujian. Coba sampean pikir, oh iya ya, kenapa saya hadir di masjid ini? Ngapain juga? Lah hari Ahad enaknya keluyuran atau kumpul bareng sama keluarga? Betulan family time. Waktunya bersama keluarga. Coba, ngapain juga hadir ke masjid? Bukankah ini ujian? Ayo. Sadar enggak sekarang? Kalau sampean hadir ke masjid ini ujian. Bukan berarti anak manas-manasin sampean supaya enggak hadir kajian, bukan. Kembali lagi ke ayat, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ujian, Pak, ujian. Mau berangkat ke majelis ilmu, ujian? Ujian, ndak ustadznya, ndak mad'unya. Semuanya ujian. Anak tadi baru pertama kali anak ke daerah inilah. Dari kecil dulu itu anak masih SD karena ada keluarga anak di sini, di dekat sini. Ada sekitar 2 kiloan. Itu dulu SD anak masih ingat itu kelas-kelas berapa? Kelas-kelas 3 ke sini. Setelah itu baru sekarang ke sini. Allah kasih ujian, iya Allah kasih ujian. Nyasar 4 kali Pak, muter. Mana ini gapuronya, nggak ada gapuronya. Alamat sudah diikuti, padahal sudah ada Google Map. Bayangin Pak, gimana zaman Imam Syafi'i menuntut ilmu nggak ada Google Map? Ayo, jalan kaki pakai onta semua. Kita sudah enak begini kan? Iya, Allah uji. Allah uji. Macam-macam ujian hamba itu berupa ibadah kepada Allah. Mau berangkat itu diuji sama Allah. Nyampe majelis ilmu diuji Pak. Afan ya anak kalau ngomong belak-belakan aja. Ujian kita ketika di majelis itu apa? Mata Pak. Betul nggak? Iya. Kuat nggak itu? Kuat nggak itu? Atau baterainya udah low bed? Hah? Memang menurut penelitian, ntar alasannya begini, menurut penelitian Ustaz, konsentrasi manusia adalah 20 menit pertama. Sisanya ngapain? Lalai semua. 20 menit pertama begini ya. Nyampe 40 menit Pak udah apa ya maksudnya Ustaz ini? Nyampe terakhir wis kafaratul majelis enak gitu udah. Memang ujian Pak, sabar. Sabar. Minimal Anda itu dapat berkahnya, tidak masalah. Sampai hadir di majelis ilmu dulu, wis hadir dulu. Masalah nanti ketiduran, masalah nanti kita itu ada yang luput. Wis minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala.
Minimal Anda dapat berkahnya bermajelis. Lumayan kan? Dinaungi malaikat daripada enggak sama sekali. Ya, apabila kita ada kaidah fikih itu, apabila kita tidak bisa mengambil semuanya, maka jangan tinggalkan semua, ambil separuhnya enggak apa-apa. Minimal Anda dapatlah cipratannya dikit, enggak apa-apa, daripada enggak dapat sama sekali. Ya, maka berusahalah untuk ibadah kepada Allah sekalipun dalam kondisi sulit. Kondisi seperti ini, kondisi pandemi, ibadah kita agak sedikit terhalang. Salam-salaman biasa sama saudara kita tanpa ragu, ya kan? Sekarang sudah mulai merasuk dalam hati kaum muslimin itu sifat kehati-hatian. Maka harus bersabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu ujian pertama tuh. 10:30 sudah. Ujian pertama udah 1,5 jam. Taib, itu bentuk ujian pertama. Ingat, kehidupan itu ada 3 ujian. Pertama sudah kita bahas, yaitu ujian dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada ujian yang kedua. Ujian yang kedua adalah al-ibtila'u bin ni'am wal masaib. Yaitu ujian Allah kepada hamba dalam bentuk kenikmatan. Pak, sehat itu ujian. Begitu pula ibu-ibu, sehat itu ujian. Iya. Bukan cuma sakit aja, sehat itu ujian. Harta itu ujian, anak dan istri itu ujian. Harta kita, motor kita, mobil kita, rumah kita, tanah kita, semua bagian dari kehidupan kita berupa nikmat itu adalah ujian. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam firman-Nya wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami berikan ujian kepada mereka dengan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah sebutin dulu hasanat, ujian dalam bentuk kebaikan. Hidup yang layak, ujian enggak bagi hamba? Ujian. Anak yang lucu-lucu, anak yang banyak, ujian? Ujian. Istri yang cantik, ujian? Ujian. Semuanya adalah ujian. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ujian. Bahkan para ulama itu membahas tentang bahaya fitnah. Fitnah itu ujian dari wanita. Bahaya fitnah atau ujian dari anak-anak. Ujian dari harta. Ya, telah dibahas oleh para ulama. Sebagaimana ujian wanita contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas." Apa zuyyina lin-nas? Dihiasi bagi manusia, dibuat indah. Hubbus syahwat, mencintai segala sesuatu yang disukai oleh jiwanya. Pertama adalah wanita. Minan nisa, yaitu wanita. Manusia itu suka terhadap wanita. Ya. Oleh karenanya dalam syariat ini sebelumnya ana mohon maaf dulu ya Bu ya, atau kepada para akhwat sekalian. Ana akan bahas lebih detail bagaimana fitnah wanita itu ternyata bahaya, berbahaya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Wattaqu ad-dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi SAW, ya, dan berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan terhadap wanita, karena sungguhnya awal fitnahnya Bani Israel terjadi pada wanita. Bagaimana caranya agar supaya wanita itu tidak menjadi fitnah? Agar supaya wanita itu tidak menjadi musibah bagi hamba Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berdiam diri di rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula."
Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj ketika keluar rumah sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah terdahulu. Jadi wanita itu Allah ciptakan kodratnya, fitrahnya adalah di rumah, bukan keluyuran ke gunung, ke gini. Ada ya sampai pendaki wanita begini, ya turun ke jalan wanita lagi. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan, ummahat bertanya, padahal sudah ngaji, Ustadz, bolehkah seorang wanita berjihad, demonstrasi di jalan? Loh, kata siapa demonstrasi itu jihad? Sejak kapan? Jihad itu fi sabilillah, bukan fi sabili aspal. Di jalan Allah, bukan di jalan aspal, bukan. Perhatiin itu. Dan wanita itu tugasnya waqarna fi buyutikunna. Memang berdiam diri di rumah, itu sudah kodratnya. Maka kalau ada dorongan wanita untuk keluar rumah dan bertabarrut ketika keluar rumah, maka itu dorongan dari syaitan. Ya, maka hakikat wanita itu merupakan fitnah. Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Kalau wanita sudah keluar rumah, sudah mau pakai make up enggak pakai make up, mau cantik dia enggak cantik, mau dia pakaian bagus atau enggak bagus, sudah. Yang jadi apa itu? Make up artisnya dia adalah syaitan, yang menghiasi dia adalah syaitan. Makanya wanita itu tempatnya di rumah, ya Bu ya. Lalu bagaimana apabila wanita ingin ke masjid, menghadiri pengajian? Ya, para ulama mengatakan tidak mengapa dan diperbolehkan wanita hadir ke masjid sesekali salat jamaah. Yang penting wanita tidak dirutinkan untuk salat jamaah di masjid. Wanita kerjaannya istrinya jamaah di masjid, suaminya enggak, jamaah di rumah. Kebalik ini. Ya, laki-laki yang malas ke masjid, istrinya yang rajin ke masjid sampai Jumatan segala. Nah, ini kebalik ini. Wanita, monggo, kalau mau ke masjid monggo. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita, yaitu para wanita untuk pergi ke masjid Allah. Dan hendaknya apabila wanita pergi ke masjid Allah, hendaknya dalam kondisi tidak bertabarruj, biasa saja. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian atau pakaian-pakaian yang menarik pandangan. Kemudian yang kedua, amarahunna bil hijab. Allah perintahkan wanita untuk berhijab. Ini agar supaya tidak jadi musibah dan bala. Hijab itu fungsinya adalah menolak pandangan, bukan menarik pandangan. Pahami ya para ummahat, para akhwat. Karena sekarang itu banyak sekali apa itu jilbab atau setelan baju wanita. Ya. Ana pernah dengar itu apa ya? Apa itu yang cadar-cadar itu? Cadar, insya Allah ibu-ibu tahu lah itu. Macam-macam namanya. Ada yang cadar butterfly. Ana bingung apa ini lagi. Nanti keluar lagi model cadar lain lagi begini. Tugas wanita itu berhijab agar supaya menolak pandangan laki-laki ajnabi, bukan semakin cantik dengan jilbabnya. Paham ya? Bahkan ini salah persepsi ini dalam pemakaian hijab dan jilbab. Ketika seorang wanita berhijab, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu dulu. Dan fungsi dari hijab adalah menghalangi pandangan, bukan menarik. Makanya tidak boleh seorang wanita sekalipun ia berhijab, dia selfie, dia keluyuran keluar rumah terus, ya, bahkan itu sampai ada gengnya, Allah musta'an, ya, bahkan itu dipampang di medsos siapa yang mau bergabung dengan grup nikobis, wanita pemakai nikob, Allah musta'an. Jadi nggak perlu begitulah. Fahami dan luruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika anna ayyu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima.
Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita kaum muslimin agar supaya mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Artinya menurunkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya, agar supaya mereka itu tidak diganggu. Agar supaya mereka mudah dikenali bahwasan itulah wanita muslimah, dan itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wanita juga diharamkan untuk khalwat dengan al-ajanib, yaitu berdua-duaan dengan laki-laki ajnabiyah. Kemudian diharamkan baginya untuk ikhtilat, yaitu bercampur baur dengan laki-laki. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Begitu pula laki-laki tidak boleh menjadi fitnah bagi wanita. Ya, maka setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa fitnah wanita merupakan bagian dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yang sudah punya istri nih contohnya, maka itu merupakan musibah dan ujian bagi suami. Begitu pula suami ujian bagi istri. Paham ya? Begini, pahami kalimat ini baik-baik. Hidup itu ujian. Kita seorang suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, bapak ujian bagi anak, anak itu ujian bagi bapak, kita ujian bagi tetangga kita, tetangga kita ujian bagi kita. Kita adalah ujiannya Pak Jokowi, paham? Rakyat ini ujiannya presiden, presiden kita adalah ujian kita. Jadi antar sesama manusia dalam kehidupan ini masing-masing menjadi ujian bagi yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian bisa bersabar? Jadi dalam rumah tangga saja contohnya, istri yang cantik, yang soleha, itu ujian bagi suaminya. Apakah suaminya ketika mendapatkan istri yang cantik, soleha, ya, itu semakin menghalangi ia dari ketaatan kepada Allah, ataukah semakin ia semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Ini ujian, ya kan? Ntar dulu nih satu-satu, kadang ada yang protes kadang. Kalau bahas masalah rumah tangga tuh kadang sensitif. Bahas bapaknya, ibu-ibunya ntar pada frontal. Bahas ibu-ibunya diuntungkan, bapak-bapaknya frontal. Begitu memang, harus adil. Kadang bapak-bapak mau berangkat pengajian, di WA sama istri, "Bi, mau kemana? Pak, mau kemana? Mau pengajian." "Udahlah di rumah aja, family time." Tidak jadi pengajian. Harusnya gimana suami? Supaya ia tidak menjadi ujian bagi istrinya dan istrinya tidak menjadi ujian bagi suaminya, ajak istrinya pergi ke masjid, hadir pengajian, supaya sama-sama tahu. Begitu pula suami itu ujian bagi istri, ujian bagi istri, ya, karena suami itu sifatnya adalah bayi besar bagi istrinya. Tenang aja Pak, sampean nggak usah protes ke kita Pak, kita juga sama-sama jadi suami sudah, ya kan? Kita juga sama-sama punya istri. Memang laki-laki itu adalah bayi besar bagi istrinya, bayi besar. Banyak maunya. Jadi ibu-ibu harus sabar. Mungkin ini suara hati ibu-ibu kan tidak berani diungkapkan kepada suaminya. Iya. Ya, suami minta gini harus dituruti selama berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Berarti suami adalah ujian bagi istri. Anak sama bapak, sudah. Anak itu ujiannya bapak. Kadang bapak itu merasa anak ini ujian saya. Jadi anak itu ujian terus. Pak, lucu-lucunya anak-anak itu dari fase umur berapa sampai berapa sih? Sampean seneng dengan anak sampean itu dari usia berapa sampai berapa? Paling setahun 2 tahun Pak. Lagi lucu-lucunya, betul nggak? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pengen tahu segala sesuatu. Ruwet orang tuanya. Betul kan? Iya, padahal dulu pada saat dia awal nikah, sebelum nikah bahkan, ya Allah berikan kepada hamba anak. Allah beri. Rupanya ketika Allah beri, ruwet dia. Iya kan? Iya. Sehingga orang tua menganggap anak ini musibah bagi bapaknya atau bagi orang tuanya.
Anak berpikir begitu, bapak saya adalah musibah bagi saya. Karena bapak saya tidak mengajarkan kebaikan kepada saya. Bapak saya keras kepada saya. Ibu saya begini. Udah ujian. Masing-masing ujian. Udah, kalau kita tahu tentang kehidupan seperti itu, sudah. Kita harus memposisikan kita sebagai seorang muslim sejati. Apa itu? Ya, ibarat kalau bahasa kita itu harus ada rasa yang sama. Kalau kita tidak ingin menjadi ujian bagi orang lain, maka jangan lakukan perkara-perkara keburukan. Betul kan? Tidak ingin orang lain berbuat keburukan kepada kita, maka jangan lakukan perkara itu kepada orang lain. Karena ini ujian. Kembali lagi kepada ujian kenikmatan berupa harta. Harta itu ujian enggak? Ujian, Pak. Ujian. Mau yang enak, mau yang enggak enak. Mau yang enak ataupun yang enggak enak. Pokoknya semuanya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat ajrun azim, yaitu pahala yang besar. Maka kalau sudah kita pahami bahwasannya apa yang kita miliki merupakan ujian, jangan sampai itu melalaikan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang punya duit banyak sedekah. Yang punya kesehatan kontribusikan untuk agama Islam. Yang punya harta silakan berderma dengan hartanya. Yang punya segala sesuatu manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada agama Islam. Lihat sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Allah berikan harta kepada mereka, mereka tidak terfitnah dengan harta. Lihat sahabat yang enggak punya apa-apa. Apa yang mereka bisa lakukan ketika mereka harus membela Islam? Mereka gunakan tenaganya melindungi Nabi SAW. Betul nggak? Ketika mereka memiliki harta, mereka sedekahkan harta tersebut dengan sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu apa yang mereka miliki adalah ujian dan fitnah. Itu di dunia loh. Belum lagi nanti ketika apa yang kita miliki menjadi fitnah di akhirat. Maka ujian hidupnya kita sekarang dalam masalah dunia itu ada beberapa, Pak. Pertama adalah tahta wanita harta sepeda, nomor 1. Betul nggak? Kalau bagi bapak-bapak tambah sepeda 1. Tahan nggak dia punya duit untuk tidak membeli sepeda yang mahal? Ya monggo kalau mau beli sepeda yang mahal. Tapi ingat, masing-masing apa yang kita miliki pasti ada hisapnya. Ada hisapnya. Di dunia nggak ada yang ngitung, Pak. Istri sampean mungkin nggak berani ngitung. Allah yang menghitung. Dibuat apa? Apakah jadi barang mubadir atau tidak? Manfaatnya semana? Bukan berarti ana melarang ya para jamaah sekalian untuk bersepeda. Monggo, monggo. Tapi jangan sampai menghambur-hamburkan harta. Anak sampai bingung kadang, anak tanya, Pak sepeda berapa harganya? Murah Ustaz 21 juta. Peleknya tok 2 juta. Ya Allah, peleknya tok 2 juta. Coba suruh nyumbang masjid. Harga 1 sepeda aja. Oh, alamat, enggak mau. Peleknya jual Pak, nyumbang ke masjid, enggak mau. Kita enggak melarang itu. Tapi ingat, dunia itu fitnah. Ya, fitnah dunia itu. Terutama dengan kondisi-kondisi seperti sekarang, fitnahnya banyak. Maka bersabarlah dari fitnah dunia tersebut. Tahan. Jangan sampai kita ini memperturutkan hawa nafsu, hanya ingin membeli ini, membeli itu, menghambur-hamburkan harta, mubadir. Dosa kita semakin berat, hisab kita semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sudah terfitnah dengan pemilik memiliki sepeda, terfitnah pula kalau bersepeda di jalan raya. Lihat kalau semua pesepeda, kadang lampu merah nggak berhenti, Pak. Ya kan? Iya. Anak pernah itu dari dari Pasuruan ke Madura, di Bangkalan, ke rumah orang tua itu, anak berangkat jam 10 malam. Karena anak mikir, Sidoarjo, Surabaya, Jalan Ahmad Yani, Royal Plaza ini, pasti kalau sore banyak para pesepeda.
Insya Allah malam sepi. Rupanya salah, Pak. Jam 10 malam berangkat dari Pasuruan, nyampe sini jam 11. Rupanya pesepeda itu membanjiri jalan Ahmad Yani jam 11 malam. Ngapain? Ngapain? Olahraga. Loh, ngapain olahraga sampai jam segitu? Coba suruh tahajud, kuat enggak? Bahkan ada orang itu status WA-nya itu sudah berapa kilometer dia tempuh untuk bersepeda. Gunung didaki, lembah ya disusuri, masjid cuman dilewati. Udah gitu doang. Terus kita akan jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita terfitnah dengan dunia dan lupa terhadap kewajiban kita? Fitnah enggak? Fitnah. Meskipun cuman sepeda. Udahlah kalau mau beli sepeda belilah yang murah-murah, enggak usah yang mahal-mahal. Kan demi kenyamanan, enggak apa-apa, kau nyaman di dunia. Ya, kita belum tentu nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian musibah yang ketiga, waktu sudah mau habis ini soalnya. Yaitu musibah dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hamba, yaitu berupa bala. Ya, berupa bala. Maka apa yang harus dilakukan oleh hamba ketika ia tahu ya bahwasannya ada perkara-perkara yang tidak mengenakan dalam kehidupannya? Seperti kesedihan, berkurangnya harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dan kami benar-benar akan memberikan musibah kepada kalian dengan perkara sesuatu yang tidak mengenakan hati. Minal khauf, dari rasa takut. Sekarang rasa aman itu sudah mulai Allah angkat dikit. Betul nggak Pak? Iya. Sehingga menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Banyak takut nggak makan, betul kan? Betul nggak? Iya, saya takut nggak makan. Takut nggak hidup. Padahal makan, hidup itu sudah semua Allah tetapkan. Tenang aja, nggak bakal kita wafat kecuali apa itu? Rizki sempurna. Kurang sepeser, nggak bakal Allah wafatkan. Bahkan ada orang meninggal Pak, nggak sekarat, nggak mati-mati, nggak wafat-wafat dia. Gara-gara apa? Nikmatnya kurang sempurna satu. Tanya, pengen apa? Yogurt, dibeliin yogurt sebotol kecil begitu. 1 jam meninggal, selesai sudah. Jadi sampai nggak usah khawatir gitu, sudah ditekan semua kontraknya sama Allah. Sampai ngabisin berapa di dunia, sudah. Yang penting fajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rezeki tersebut. Memang terkadang ya namanya alham wal hazan, ya yaitu kesedihan, kegundahan, kegalauan terkadang ada dalam hati kita. Betul kan? Apalagi dengan situasi terkini. Apalagi dengan situasi corona seperti ini, kemudian kejadian-kejadian semua bagian dari kehidupan yang tidak mengenakan. Ingatlah, semuanya merupakan bagian dari musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Ya, kenapa? Karena Allah tahu tentang keimanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah seorang hamba menyangka bahwasanya ketika ia mengatakan apa? Beriman. Qalu amanna wa hum la yuftanun. Mereka tidak diberikan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang terdahulu itu ketika Allah berikan ujian agar supaya nampak dari mereka siapa yang imannya benar, siapa yang imannya bohong. Jadi kalau kita nggak pernah diuji, berarti Allah ingin mengajarkan kepada kita dan memberitahukan bahwasanya kita tidak kuat iman. Paham sampai sini ya? Ya. Tapi kalau Allah uji kita dengan kekurangan harta begini dan begitu, ingat, itu menunjukkan Allah memberitahukan iman kita sedang naik. Lalu bagaimana cara kita agar supaya kita tetap berada di atas kebaikan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah harus percaya bahwasannya balasan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah tidak menyia-nyiakan hamba.
wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah berikan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillah, semua kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan ya hidayah. Ingat, sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hadapi ujian ini penuh dengan kesabaran dan yakin husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan berupa musibah kepada kita. Kalau jika seandainya kita tidak memiliki harta, maka husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita karena sebab berkurangnya jiwa atau meninggal wafat, maka husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika suaminya wafat. Suami Ummu Salamah ini wafat. Dan Ummu Salamah ini pada saat itu menganggap suaminya adalah laki-laki terbaik di dunia bagi dia. Itu Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dan Abu Salamah ini adalah suami istri yang saling mendukung dalam kebaikan. Maka ketika suaminya wafat, ya, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul, tidaklah seorang hamba tertimpa satu musibah kemudian ia berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajjarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika tertimpa musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dari musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan, pasti Allah berikan pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah pasti akan tunaikan setiap pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa hisab. Kemudian Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Falamma tufiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah sudah wafat, maka Ummu Salamah membaca doa tersebut. Masa idahnya selesai, Allah ganti enggak Abu Salamah dan yang lebih baik darinya untuk Ummu Salamah? Allah ganti. Datanglah Nabi alaihi salatu wassalam melamar Ummu Salamah dan menjadi suami terbaik Ummu Salamah. Siapa lebih baik, Abu Salamah dan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah berkat doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka ketika tertimpa musibah, sedih boleh, tapi jangan lupakan doa tersebut. Apa itu? Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan itu tidak terbatas pada meninggal dunia saja, enggak. Sampai kehilangan apapun, ya sudah, doa seperti itu. Dan yakin, jangan doanya masa iya, jangan gitu. Paham ya? Kadang kita doa, masa iya sih? Enggak, kayaknya enggak begitu. Ya Allah mengikuti dzon hambanya. Kalau dzonnya buruk ya buruk, kalau dzonnya baik ya baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita tertimpa musibah, yakinlah di situ ada pengampunan dosa. Jamaah, dosa kita tuh banyak enggak? Siapa yang dosanya dikit, angkat tangan. Anda mau kasih hadiah, betul? Yang ngerasa dosanya dikit hari ini. Banyak Pak dosa kita Pak. Yang sengaja apalagi yang enggak disengaja. Yang sengaja aja banyak, betul kan? Apalagi yang enggak sengaja. Masya Allah. Coba aja tuh,
kalau kita lagi di jalan raya tuh. Lagi di jalan raya. Ada tulisan P disilang, dilarang parkir, sampean kepanasan, ayo. Gimana? Parkir di situ tapi dilarang atau jalan terus kepanasan? Panas itu musibah, Pak. Tapi taat kepada peraturan itu wajib. Maka berpikirlah positif saat itu. Semoga dengan ini Allah ampuni dosa-dosaku. Jangan malah tambah buat dosa lagi, wis dosa sekalian udah. Jangan begitu. Pikirkan semoga dosa kita diampuni. Ya, maka yang sakit jangan bersedih, karena dengan rasa sakit tersebut Allah ingin mengangkat derajatnya dan Allah ingin gugurkan dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan kaum muslimin. Ya. Baik, kemudian bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu tertimpa rasa gundah gulana, galau, Pak, bingung, sedih dalam hatinya, sempit dadanya, cuman sekedar itu, atau kesedihan, kemudian perkara-perkara yang tidak mengenakkan, gangguan dari manusia, atau sekedar apa itu, duri yang menusuk kakinya, atau duri yang menusuk kulitnya, kemudian ia bersabar, kecuali Allah pasti gugurkan dosa-dosanya. Cuman sedih, mikirin sesuatu berupa kesulitan hidup, itu bisa menggugurkan dosa. Tapi bukan berarti mikir sedih terus. Terlalu mikir sedih terus kayak nggak punya harapan hidup kita, Pak. Ya, jadi harus apa? Tetap optimis terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, karena itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah Allah berikan musibah kepada seorang muslim atau muslimah, mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, anaknya, hartanya, kecuali Allah gugurkan dosanya sampai ia bertemu Allah dalam kondisi enggak punya dosa. Jadi yakin ya, musibah yang Allah berikan pada kita, mungkin dengan sebab corona ini Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Karena mungkin kita punya dosa masal mungkin. Ya kan? Iya, dosa kita sudah masal, mungkin Allah kasih corona supaya apa? Nah, supaya dosanya kaum muslimin tergugurkan. Kemudian poin yang ketiga, wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir Allah. Sudah, musibah itu semua ada takdirnya. Jadi susah senang, seorang muslim itu harus senang, susah senang harus senang, Pak. Mau dalam kondisi apapun, optimis sudah, husnudzon sama Allah. Semuanya sudah ada takdirnya. Allah tidak luput dalam menetapkan takdir. Ya, kemudian solusi lagi bagi kita yang tertimpa musibah, harus menjauhi perkara-perkara yang dapat menambahkan kesedihan hati kita ketika kita tertimpa musibah. Seperti apa? Contoh, keluh kesah. Memanglah manusia ini Allah ciptakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka mengeluh, Pak. Apalagi zaman begini nih, betul kan? Semua keluhan ditulis. Apalagi ada pelayanan menampung keluhan Anda. Udah ngeluhnya minta ampun. Kalau suruh ngeluh itu luar biasa, luar biasa. Luar biasa manusia itu kalau suruh ngeluh. Nih sifatnya manusia, innal insana khuliqa halu'a. Kita manusia, ana dan antum manusia, udah masuk dalam kategori ini. Idza massahu syarru jazua, kalau ketika diberikan keburukan ngomelnya, minta ampun, ya kan? Wa idza massahul khairu manua, ketika dikasih kebaikan sedikit, aduh pelitnya minta ampun. Betul enggak itu? Betul, Pak. Makanya para imam itu, ada seorang imam mengatakan ketika sakit dia mengatakan aduh. Ya, dia mengeluh dengan rasa sakitnya. Muridnya mengatakan, wahai imam, sungguhnya setiap ucapan kita, bahkan keluhan sakit kita, pasti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam tersebut mengatakan, sejak saat itu saya tidak pernah mengeluh dalam sakitku. Adapun masalah seperti halnya memberitahukan saya sakit kepala, itu bukan keluhan, itu pemberitahuan. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Aisyah, warasa, sakit kepalaku wahai Aisyah,
maka itu bukan bentuk keluhan. Kemudian jauhkan pula sifat yaitu suka, ya selain berkeluh kesah juga yaitu tidak sabar, kurang sabar. Itu sifat buruk. Seorang muslim itu harus sabar. Sabar, Pak. Mau kondisi kayak apapun sabar. Seperti halnya yang sedang terjadi di negeri kita, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Bisa enggak kita sabar sebagaimana ya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi terdahulu bersabar. Bisa enggak kita? Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati rajanya saat itu kafir, kufur, sudah beribadah kepada selain Allah, bahkan membakar Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya untuk memberontak pada pemimpin? Enggak. Nabi Musa alaihissalam, siapa pemimpinnya saat itu? Fir'aun. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dinyalakan api pagi, siang, malam kepada Fir'aun, api neraka. Dia ngaku Tuhan, paling durjana, paling durhaka di atas muka bumi. Apakah Nabi Musa berdakwah untuk menggulingkan Firaun? Tidak. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Musa, pimpinan Firaun loh ya, faqula lahu qaulan layyina. Katakan kepadanya dengan qaulan layyina, perkataan yang lembut. Wallahi, presiden kita tidak lebih buruk daripada Firaun. Presiden kita muslim. Dan kita tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Maka jagalah lisan kita dari menghina pemimpin kita dan kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini itu. Paham ya? Berbeda dengan khawarij ataupun yang lainnya. Maka seorang muslim harus menjaga lisannya untuk tidak ya, melecehkan pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat setiap musibah dan bala dari diri kita, dari kaum muslimin, dari keluarga kita dan dari negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari bersama. Kami mohon maaf apabila tidak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah habis. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.